menyebutkan bahwa penjara yang ditempati Yusuf tidak hanya menjadi tempat penantian. Ia menjadikan penjara sebagai ruang dakwah yang halus. Ia mengajarkan konsep ketauhidan pada dua pemuda yang bersamanya, menjelaskan perbedaan antara sistem kepercayaan yang bercabang dan keyakinan pada Tuhan yang esa. Para sejarawan menilai ini sebagai bukti bahwa Yusuf menjalankan tugas kenabian sejak masa penjara, bukan setelah ia dibebaskan. Para arkeolog yang mempelajari peran tahanan dalam ritual keagamaan Mesir kuno menemukan bahwa beberapa tahanan kerap dijadikan objek bagi para imam kuil untuk diuji ramalannya. Hal ini dapat memberikan konteks sosial mengapa Yusuf cepat dikenal sebagai penafsir mimpi yang ulung, karena dalam budaya Mesir kemampuan tersebut sangat dihargai. Para peneliti Muslim juga menyoroti bahwa penjara dalam kisah Yusuf menunjukkan perbedaan pandangan antara hukum Mesir kuno dan nilai moral yang dibawa oleh para nabi. Penjara bukan sekadar hukuman, tetapi juga alat untuk menjaga kehormatan keluarga bangsawan. Hal ini terlihat dari kisah istri pejabat Mesir yang menuduh Yusuf untuk menutupi reputasinya sendiri. Menurut beberapa arkeolog Muslim, ada bukti dalam tradisi hukum Mesir kuno bahwa seorang pejabat dapat menahan seseorang tanpa proses peradilan yang jelas, sepanjang dianggap perlu demi menjaga kehormatan politik. Hal ini memperkuat kemungkinan bahwa pemindahan Yusuf ke penjara tidak melalui sidang publik, melainkan keputusan pribadi pejabat tinggi yang ingin meredam skandal. Ketika Yusuf akhirnya diundang oleh Raja Mesir setelah penafsiran mimpi yang benar, peristiwa itu menandai berakhirnya fase penjara yang penuh ujian. Namun, para sejarawan Muslim melihat bahwa Yusuf tidak keluar dari penjara sebagai orang yang sama. Ia keluar dengan ketenangan yang memantap, keilmuan yang matang, dan visi yang luas. Penjara telah menjadi ruang penggemblengan. Sejarawan menyebutnya sebagai paradoks indah dalam kisah para nabi, bahwa ruang yang sempit dapat melahirkan keluasan hati, dan gelapnya malam dapat melahirkan cahaya yang lebih terang. Para arkeolog Muslim yang menelusuri jejak peninggalan Mesir kuno terus mencoba mencocokkan lokasi fisik yang mungkin terkait dengan penjara Yusuf. Walaupun belum ada bukti yang sepenuhnya dapat dipastikan, beberapa struktur bawah tanah di wilayah Memphis dan Fayum dipandang memiliki kesamaan dengan penjara administratif zaman kerajaan menengah. Penjara-penjara zaman itu memiliki pola ruang yang dipagari oleh batu besar, lorong yang membentuk labirin, serta ceruk kecil yang digunakan untuk tahanan tingkat tertentu. Gambaran seperti ini sejalan dengan narasi tradisional tentang penjara zawiyah. Para peneliti Muslim juga menekankan bahwa sastra Mesir kuno yang ditemukan dalam beberapa prasasti menyebutkan beberapa tahanan yang akhirnya menjadi dekat dengan para pejabat tinggi karena kebijaksanaan dan kecerdasannya. Kisah semacam ini memberikan paralel kuat dengan perjalanan Yusuf. Para sejarawan Muslim memandang bahwa penjara bukan sekadar latar, melainkan simpul penting dalam cerita. Jika tanpa penjara, maka Yusuf tidak akan bertemu dua pemuda itu, tidak akan dikenal sebagai penafsir mimpi, dan tidak akan sampai ke hadapan raja. Penjara menjadi jembatan yang menghubungkan masa kegelapan dengan masa kejayaan. Inilah yang membuat para sejarawan menyebut fase penjara sebagai inti dari kisah Yusuf, titik di mana ujian berubah menjadi pintu kemuliaan. Dengan demikian, penjara zawiyah dalam kisah Yusuf bukan hanya sebuah ruang fisik yang mungkin berada di sudut kompleks kerajaan Mesir. Ia adalah ruang spiritual yang mengukir karakter kenabian Yusuf. Para arkeolog Muslim melihatnya sebagai bagian nyata dari sistem penjara Mesir kuno dengan bentuk khasnya, sementara para sejarawan Muslim melihatnya sebagai fase penting dalam perjalanan seorang nabi yang memancarkan keteguhan hati. Kedua perspektif ini bertemu dalam sebuah simpulan yang sama, bahwa masa penjara Yusuf bukan kelam, melainkan masa ketika cahaya ilahi menegakkan tiang-tiang kebijaksanaan di dalam hatinya.
Dari penjara yang sempit itu, Yusuf melangkah menuju panggung dunia, membawa ilmu, ketulusan, dan kewibawaan yang menyelubungi seluruh negeri Mesir. Penjara Zawiyah dalam kisah Nabi Yusuf juga membuka jendela bagi para peneliti Muslim untuk memahami bagaimana dunia batin seorang nabi berkembang ketika berada dalam kesunyian yang panjang. Mereka menilai bahwa ruang penjara bukan hanya tempat Yusuf menunggu keputusan dari para penguasa, melainkan wadah yang memantulkan gema hatinya sendiri. Para mufasir menggambarkan bahwa di balik tembok batu yang dingin, Yusuf merasakan kedekatan dengan Tuhannya lebih dalam daripada saat ia hidup bebas. Para sejarawan Muslim melihat fase ini sebagai titik di mana seorang hamba bertemu dengan dirinya tanpa tirai dunia luar. Dalam keadaan seperti ini, jiwa seorang nabi mendapatkan kekuatan baru, bukan dari gerak langkah di luar, melainkan dari keteduhan dalam yang timbul, dari keyakinan dan doa yang tak pernah putus. Para arkeolog Muslim yang mendalami budaya Mesir kuno mendapati bahwa ruang tahanan sering menjadi tempat lahirnya pemikiran besar. Mereka menemukan papirus kuno yang menggambarkan kaum terpelajar Mesir dikurung sementara sebelum diangkat sebagai penasehat istana karena para penguasa ingin menguji keteguhan sikap mereka. Penemuan ini memberi dimensi baru dalam melihat kisah Yusuf. Para ahli berpendapat bahwa Yusuf mungkin mengalami proses sosial yang sama, di mana ketabahannya diamati oleh para pejabat dan kemampuannya menafsirkan peristiwa diuji secara perlahan sebelum pemberian kepercayaan besar oleh raja. Penjara bukanlah akhir, melainkan tahap seleksi yang rumit dalam struktur kekuasaan Mesir. Ketika para peneliti Muslim menelusuri catatan budaya setempat, mereka menemukan bahwa masyarakat Mesir kuno menghormati orang yang memiliki ketenangan batin. Para imam kuil kerap mengetes calon penasihat istana dengan cara menempatkannya dalam ruang sunyi selama beberapa waktu untuk melihat apakah pikirannya tetap jernih atau terguncang. Sejarawan Muslim melihat kemungkinan bahwa kabar tentang ketenangan Yusuf di dalam penjara tersebar perlahan melalui para penjaga yang melihat sikapnya sehari-hari. Mereka menggambarkan bahwa reputasi Yusuf tumbuh bukan hanya karena kemampuannya menafsirkan mimpi, tetapi juga karena kepribadiannya yang memancarkan kewibawaan. Kemuliaan pribadi ini menjadi alasan mengapa Raja Mesir menaruh perhatian besar pada dirinya, bahkan sebelum Yusuf hadir di hadapannya. Dalam penelitian arkeolog Muslim, terkandung pandangan bahwa penjara zaman itu tidak hanya terdiri dari ruang keras, melainkan juga ruang pembinaan untuk tokoh-tokoh tertentu. Mereka menemukan beberapa ruang bawah tanah dengan bekas ukiran sederhana yang menggambarkan kegiatan seperti duduk bersila, mencatat, atau mengajar. Semua itu menunjukkan bahwa tidak semua tahanan diperlakukan sebagai kriminal. Ada tokoh-tokoh tertentu yang diberi kesempatan menggunakan waktunya untuk berpikir dan mencatat gagasan. Para ahli menduga bahwa Yusuf pun memiliki kebebasan terbatas seperti ini, dan ruang penjara Zawiyah menjadi tempat di mana ia banyak melahirkan renungan yang kelak membimbingnya dalam mengelola negeri dengan penuh kecerdasan. Para mufasir kontemporer menambahkan dimensi yang lebih halus ketika membahas kisah Yusuf di penjara. Mereka menjelaskan bahwa masa penyendirian di tempat sempit itu membuat Yusuf memahami denyut sosial masyarakat Mesir dengan cara yang tidak mungkin ia dapatkan jika ia hidup bebas. Di sana, ia melihat para tahanan dengan berbagai latar belakang, mendengar cerita mereka, dan memahami karakter masyarakat yang berada pada lapis bawah. Pengetahuan ini kelak menjadi modal besar ketika ia diangkat sebagai orang kepercayaan raja. Sejarawan Muslim melihat bahwa kebijakan Yusuf yang penuh kearifan dalam mengatur perbekalan pangan mungkin berakar dari pengamatannya terhadap para tahanan yang hidup dalam kekurangan dan ketidakadilan. Artinya, penjara telah memberikan gambaran nyata tentang penderitaan yang tidak tampak dari istana.
Para arkeolog Muslim yang meneliti peninggalan Mesir kuno juga menemukan struktur bekas saluran udara dan ceruk cahaya kecil pada ruang tahanan tertentu. Mereka menafsirkan bahwa ruang seperti ini dirancang agar tahanan dapat melihat seberkas cahaya setiap hari, betapapun kecilnya. Cahaya ini menjadi simbol bahwa sistem tahanan Mesir tetap memberikan ruang bagi tahanan untuk mempertahankan harapan. Para ahli sejarah Muslim memandang bahwa cahaya kecil dalam penjara itu ibarat metafora bagi perjalanan rohani Yusuf. Meski tubuhnya dibatasi, jiwanya tetap menghadap pada harapan besar yang tidak pernah padam. Para mufasir menggambarkan bahwa setiap cahaya yang memasukinya seakan menjadi pesan halus bahwa Tuhannya tidak meninggalkannya. Para ahli juga membahas sisi kemasyarakatan dari keberadaan penjara itu. Mereka menemukan bahwa beberapa tahanan yang ditempatkan di ruang sudut seperti penjara zawiyah sering berperan sebagai perantara antara penjaga dan tahanan lainnya, karena ruang tersebut biasanya ditempati seseorang yang dipercaya memiliki ketenangan dan kebijaksanaan. Sejarawan Muslim melihat kemungkinan bahwa Yusuf pun berperan demikian, sehingga para tahanan lain menghormatinya sebagai sosok yang menenangkan. Hal ini menjadi dasar mengapa dua pemuda itu mendekatinya dan meminta penafsiran mimpi. Mereka memandangnya bukan sebagai tahanan biasa, melainkan sebagai tokoh yang pantas dijadikan tempat bertanya. Ketika akhirnya Yusuf dipanggil keluar oleh raja, para arkeolog Muslim menganggap tahap itu mencerminkan mekanisme sosial Mesir kuno, di mana seorang tahanan dapat dibebaskan bila terbukti memiliki nilai strategis bagi negara. Dalam budaya Mesir, seorang yang mampu menafsirkan mimpi bukan hanya dilihat sebagai orang bijak, tetapi juga sebagai penghubung antara manusia dan petunjuk dari dunia gaib yang sangat dihormati. Dari keyakinan dan doa yang tak pernah putus, para arkeolog Muslim yang mendalami budaya Mesir kuno mendapati bahwa ruang tahanan sering menjadi tempat lahirnya pemikiran besar. Mereka menemukan papirus kuno yang menggambarkan kaum terpelajar Mesir dikurung sementara sebelum diangkat sebagai penasehat istana karena para penguasa ingin menguji keteguhan sikap mereka. Penemuan ini memberi dimensi baru dalam melihat kisah Yusuf. Para ahli berpendapat bahwa Yusuf mungkin mengalami proses sosial yang sama, di mana ketabahannya diamati oleh para pejabat dan kemampuannya menafsirkan peristiwa diuji secara perlahan sebelum pemberian kepercayaan besar oleh raja. Penjara bukanlah akhir, melainkan tahap seleksi yang rumit dalam struktur kekuasaan Mesir. Ketika para peneliti Muslim menelusuri catatan budaya setempat, mereka menemukan bahwa masyarakat Mesir kuno menghormati orang yang memiliki ketenangan batin. Para imam kuil kerap mengetes calon penasihat istana dengan cara menempatkannya dalam ruang sunyi selama beberapa waktu untuk melihat apakah pikirannya tetap jernih atau terguncang. Sejarawan Muslim melihat kemungkinan bahwa kabar tentang ketenangan Yusuf di dalam penjara tersebar perlahan melalui para penjaga yang melihat sikapnya sehari-hari. Mereka menggambarkan bahwa reputasi Yusuf tumbuh bukan hanya karena kemampuannya menafsirkan mimpi, tetapi juga karena kepribadiannya yang memancarkan kewibawaan. Kemuliaan pribadi ini menjadi alasan mengapa Raja Mesir menaruh perhatian besar pada dirinya, bahkan sebelum Yusuf hadir di hadapannya. Dalam penelitian arkeolog Muslim, terkandung pandangan bahwa penjara zaman itu tidak hanya terdiri dari ruang keras, melainkan juga ruang pembinaan untuk tokoh-tokoh tertentu. Mereka menemukan beberapa ruang bawah tanah dengan bekas ukiran sederhana yang menggambarkan kegiatan seperti duduk bersila, mencatat, atau mengajar. Semua itu menunjukkan bahwa tidak semua tahanan diperlakukan sebagai kriminal. Ada tokoh-tokoh tertentu yang diberi kesempatan menggunakan waktunya untuk berpikir dan mencatat gagasan. Para ahli menduga bahwa Yusuf pun memiliki kebebasan terbatas seperti ini, dan ruang penjara zawiyah
menjadi tempat di mana ia banyak melahirkan renungan yang kelak membimbingnya dalam mengelola negeri dengan penuh kecerdasan. Para mufasir kontemporer menambahkan dimensi yang lebih halus ketika membahas kisah Yusuf di penjara. Mereka menjelaskan bahwa masa penyendirian di tempat sempit itu membuat Yusuf memahami denyut sosial masyarakat Mesir dengan cara yang tidak mungkin ia dapatkan jika ia hidup bebas. Di sana, ia melihat para tahanan dengan berbagai latar belakang, mendengar cerita mereka, dan memahami karakter masyarakat yang berada pada lapis bawah. Pengetahuan ini kelak menjadi modal besar ketika ia diangkat sebagai orang kepercayaan raja. Sejarawan Muslim melihat bahwa kebijakan Yusuf yang penuh kearifan dalam mengatur perbekalan pangan mungkin berakar dari pengamatannya terhadap para tahanan yang hidup dalam kekurangan dan ketidakadilan. Artinya, penjara telah memberikan gambaran nyata tentang penderitaan yang tidak tampak dari istana. Para arkeolog Muslim yang meneliti peninggalan Mesir kuno juga menemukan struktur bekas saluran udara dan ceruk cahaya kecil pada ruang tahanan tertentu. Mereka menafsirkan bahwa ruang seperti ini dirancang agar tahanan dapat melihat seberkas cahaya setiap hari, betapapun kecilnya. Cahaya ini menjadi simbol bahwa sistem tahanan Mesir tetap memberikan ruang bagi tahanan untuk mempertahankan harapan. Para ahli sejarah Muslim memandang bahwa cahaya kecil dalam penjara itu ibarat metafora bagi perjalanan rohani Yusuf. Meski tubuhnya dibatasi, jiwanya tetap menghadap pada harapan besar yang tidak pernah padam. Para mufasir menggambarkan bahwa setiap cahaya yang memasukinya seakan menjadi pesan halus bahwa Tuhannya tidak meninggalkannya. Para ahli juga membahas sisi kemasyarakatan dari keberadaan penjara itu. Mereka menemukan bahwa beberapa tahanan yang ditempatkan di ruang sudut seperti penjara zawiyah sering berperan sebagai perantara antara penjaga dan tahanan lainnya, karena ruang tersebut biasanya ditempati seseorang yang dipercaya memiliki ketenangan dan kebijaksanaan. Sejarawan Muslim melihat kemungkinan bahwa Yusuf pun berperan demikian, sehingga para tahanan lain menghormatinya sebagai sosok yang menenangkan. Hal ini menjadi dasar mengapa dua pemuda itu mendekatinya dan meminta penafsiran mimpi. Mereka memandangnya bukan sebagai tahanan biasa, melainkan sebagai tokoh yang pantas dijadikan tempat bertanya. Ketika akhirnya Yusuf dipanggil keluar oleh raja, para arkeolog Muslim menganggap tahap itu mencerminkan mekanisme sosial Mesir kuno, di mana seorang tahanan dapat dibebaskan bila terbukti memiliki nilai strategis bagi negara. Dalam budaya Mesir, seorang yang mampu menafsirkan mimpi bukan hanya dilihat sebagai orang bijak, tetapi juga sebagai penghubung antara manusia dan petunjuk dari dunia gaib yang sangat dihormati. Para sejarawan Muslim melukiskan bahwa Yusuf melangkah keluar bukan sekadar sebagai mantan tahanan, tetapi sebagai pemilik ilmu yang tidak dimiliki siapapun pada masa itu. Ilmu yang lahir bukan dari sekolah bangsawan, melainkan dari pematangan diri yang panjang dalam ruang yang sepi. Penjara zawiyah akhirnya dipandang oleh para ahli sebagai titik balik paling tajam dalam kisah Yusuf. Di sanalah Allah mempersiapkan seorang nabi dengan cara yang tidak terpikirkan oleh akal manusia. Dalam pandangan mereka, penjara itu laksana ruang pembungaan yang tertutup rapat. Tidak ada yang melihat prosesnya, tetapi ketika pintunya terbuka, semua orang menyaksikan hasil yang memukau. Yusuf keluar dari ruang sempit itu dengan kebijaksanaan yang telah matang, siap menjadi penjaga negeri dan membawa Mesir memasuki babak baru yang penuh keberkahan. Dari sinilah sejarah Mesir dan kisah Yusuf saling bertaut, dan para peneliti Muslim menyadari bahwa penjara bukanlah noktah gelap dalam kisahnya, melainkan titik dari mana cahaya besar memancar dan menyinari perjalanan bangsa pada masa itu.